Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi kemarin ada yang minta tutorial di platform Olimtrade. Kebetulan banget saya buka platformnya, minta diperbaharuin ya. Aplikasinya minta diperbaharui dan ternyata saya lupa password saya. Jadi saya bikin ulang akunnya. Sekarang kita akan mulai membaca pola candle. Ada yang minta tutorial kemarin. Pembacaan pola candle di OT itu seperti apa? Jadi sebenarnya sama ya. Indikasi indikasi, informasi, konfirmasi, open posisi. Indikasi, informasi, konfirmasi, open posisi. Namun di Olimtrade psikologis harus betul-betul dijaga ya. Tunggulah hanya konfirmasi kuat saja, karena kita tidak bisa mengambil perlawanan harganya. Rawan sekali gocekan. Jadi ambillah konfirmasi yang kuat saja. Ketika kalian tidak mendapatkan konfirmasi kuat atau konfirmasinya menjadi indikasi kembali, hitunglah dari awal lagi 1, 2, 3 OP, 1, 2, 3 OP gitu aja. Pola candle itu sama di semua platform ya. 3 candle di belakang itu adalah informasi untuk kita open posisi di candle keempatnya. Sekarang kita coba di sini. Kita akan membaca 3 candle ini. Riskan sekali sebenarnya kalau mau baca di situ. Namun kita akan tetap membacanya. Ini sebagai indikasi untuk menghemat waktu ya. Namun jangan ditiru. Kalian hanya ambil konfirmasi kuat saja. Nanti saya jelaskan konfirmasi kuatnya seperti apa. Kita contohin OP dulu di sini. Oke, saya akan open sell di sini. Kenapa saya open posisi sell? Ini dorongan ke bawah. Ini dorongan ke bawah. Konfirmasinya sama. Ya. Konfirmasinya apa ini? Berita. Konfirmasinya sama ya. Dengan indikasi. Konfirmasi searah dengan indikasi walaupun dia bersifat pelemahan. Jelek tulisannya. Oke. Jadi konfirmasi dan indikasi itu searah. Terus ini informasi yang di tengah itu juga mendukung. Dia bersifat sebagai candle penerusan. Ya, bersifat sebagai candle penerusan. Kenapa? Karena dia mencoba meneruskan harga dari indikasi ke konfirmasi. Dia tidak membatalkan setelah dia tahu ini adalah pelemahan harga. Setelah ada informasi, setelah ada indikasi pelemahan harga di sini, jadi candle penerusan ini mencoba meneruskan bahwa tidak gitu, tidak jadi pelemahan harganya. Dia mencoba meneruskan di sini dan dikonfirmasi oleh ini, betul akan ada penerusan namun lemah ya. Ini contoh-contoh candle pelemahan. Nah, ini candle pelemahan, ini candle pelemahan. Mana lagi? Pokoknya yang ada sumbunya ya, atas bawah atau atas aja atau bawah aja. Kalau bodinya ini lebih kecil daripada sumbu atau sebanding dengan sumbu, atau sumbunya cukup panjang walaupun tidak sepanjang bodinya ya, maka itu adalah indikasi pelemahan. Indikasi pelemahan harga, namun dia belum fix lemah. Dia hanya sebuah indikasi.
Kita jelaskan indikasi dulu di sini. Nanti aja jawabannya dulu ya. Kita jelaskan indikasi dulu di sini. Jadi candle indikasi itu adalah candle bukan hanya pelemahan sebenarnya. Candle apa saja bisa kita jadikan indikasi, asalkan searah atau tidak terlalu melawan dari konfirmasi. Nah, siapa lagi? Nah, asalkan tidak terlalu melawan dari konfirmasi. Misalkan ini mau kita jadikan indikasi. Ini kan pelemahan seller. Ya. Ini kekuatan seller. Kenapa saya bilang tidak terlalu melawan, bahkan dengan tekanan ke atasnya ya? Sebenarnya ada perlawanan dari tekanan ke atasnya, dan dia membentuk pelemahan seller. Namun kekuatan dari resisten sang konfirmasi yang kuat masih akan mendukung untuk penurunan. Dari tadi mau jelasin indikasi ya, sorry, saya open posisi dulu. Jadi indikasi itu, candle indikasi itu adalah candle yang kita bisa ambil bahwa candle tersebut, catat ya, candle indikasi adalah candle yang kita bisa ambil informasinya bahwa candle tersebut tidak terlalu melawan, atau harganya lemah, bisa harganya lemah atau harganya searah dengan konfirmasi. Tanda kutipnya tidak terlalu melawan. Kalau bisa itu searah atau lemah. Itu 2 poin pentingnya. Kalian kalau bagi pemula yang belum bisa membandingkan indikasi dengan konfirmasi, maka ambillah hanya indikasi pelemahan ya, bagaimanapun bentuknya, indikasi pelemahan tanpa sumbu atau mungkin seperti ini. Nah, bagaimanapun bentuknya, yang penting dia indikasinya itu ambillah bagi pemula ya, yang belum terlalu familiar membaca pola candle, membandingkan pola candle. Ambillah hanya indikasi pelemahan atau indikasi searah dengan konfirmasi. Astagfirullah, saya salah pencet. Mana ini? Ini aplikasi baru di-upgrade tadi ya. Indikasi dan konfirmasi searah. Misalkan ini konfirmasinya yang ini. Indikasinya ini searah. Ini memang melawan tekanan ke atas ya, melawan. Buktinya hasilnya ini ada perlawanan ya di sumbu bawahnya. Hasilnya seperti itu. Kalau misalkan ini tidak melawan sama sekali ya, itu tidak melawan sama sekali, maka dia maksudnya seperti ini, bodinya bisa seperti ini. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, ini tidak ada perlawanan ya. Perlawanannya ada, cuman lemah banget perlawanan. Ini masih ada sedikit perlawanan walaupun sedikit. Yang ini masih ada sedikit perlawanan walaupun sedikit. Perlawanannya mana? Sumbu bawah. Oke, internetnya kurang stabil. Sumbu bawah itu perlawanannya dari sang konfirmasi. Konfirmasinya kekuatan harga dan posisinya berada di resisten, makanya saya berani open sell di sini. Jadi seperti itu. Jadi ketika kalian mendapatkan konfirmasi seperti ini, pastikan indikasinya searah. Bisa seperti ini tadi ya. Sumbu atas, candle merah, sumbu atas. Terus pelemahan candle merah seperti ini. Ya. Maksudnya dia tidak terlalu melawan, ada perlawannya namun sedikit. Kalau perlawanannya ini panjang, hati-hati juga mau open sini ya, hati-hati. Ini perlawanannya, ini buyer ya, yang mencoba untuk naik, hanya saja dilawan oleh sellernya di sini.
Jadi ketika kalian mendapatkan konfirmasi seperti ini, kita bicara indikasinya dulu ya. Bagaimana indikasi yang aman? Jadi ketika kalian mendapatkan konfirmasi seperti ini, lihat seperti itu, kekuatan harga seller ya. Body utuh, sumbu kecil atas ya, dan dia berada di posisi resisten setelah support yang kecil lemah. Dan di sini indikasinya itu candle seller seperti ini, misalkan itu kan pelemahan ya, bentuk pelemahan, atau seperti ini, atau mungkin seller yang sumbu atasnya panjang, namun jangan over panjangnya ya. Kita anggap panjang itu, anggap ini candlenya ya, anggap segini. Nah, itu masih aman, apalagi nggak ada sumbu bawah, itu aman. Untuk open sell kita di sini ya. Di perlawanannya itu tidak akan terlalu kuat. Kalau misalkan ada perlawanan, itu tidak akan terlalu kuat di sininya. Untuk OT jangan ambil perlawanan harganya ya, tetap open di 00. Kalau kalian ambil perlawanan harganya, takutnya kena sliding. Nah, indikasi tadi, ingat ada 2 indikasi yang bisa kita ambil. Pertama, indikasi pelemahan ya, indikasi pelemahan harga. Yang kedua adalah indikasi yang mendukung akan konfirmasi. Misalkan indikasinya ini hijau. Sorry, kita geser lagi sedikit. Misalkan indikasinya ini candle hijau ya. Indikasinya ini candle hijau misalkan. Ini warna hijau misalkan dengan sumbu seperti itu, maka itu adalah indikasi yang melawan dari seller ini, resisten itu. Maka candle yang akan terjadi di sini akan bertambah perlawanannya. Sumbu bawahnya ini bertambah panjang, bisa sampai sini, bisa juga dia bentuk T seperti itu ya. Namun tetap ada kekuatan dari konfirmasi ini tetap berlanjut. Misalkan T tipis seperti itu, candle merah. Pokoknya kalau ini ya, kalau ini candlenya berwarna hijau misalkan, ini hijau ya, sumbunya sama seperti itu, maka perlawanan di sini akan semakin kuat. Jadi seperti itu. Ini karena dia candle merah, walaupun sumbu bawah, perlawanannya tidak akan terlalu kuat. Jadi muncullah candle seperti ini. Kalau dia berbentuk hijau, ini berwarna hijau, kemungkinan besar body merahnya ini akan sedikit lebih tipis. Oke. Sekarang gimana kalau ini adalah candle hijau yang seperti ini? Nah, kalau ini ya, candle hijau yang seperti ini, maka di sini masih akan berlanjut untuk penurunan. Jika indikasinya candle hijau pelemahan dan konfirmasinya adalah kekuatan seller dan dia berada di posisi resisten seperti ini setelah support kecil, setelah support lemah, maka di sini penurunan masih akan berlanjut walaupun ada sedikit perlawanan dari yang lemah ini. Intinya tadi ini dan ini itu jangan sampai terlalu berlawanan. Kalau bisa cari yang betul-betul searah. Kalau kalian sabar ya. Sebenarnya trading itu kuncinya sabar. Sabar mencari indikasi dan konfirmasi yang searah saja. Ya. Kalau kalian sudah tahu kuncinya itu, cari indikasi dan konfirmasi searah. Kalian tinggal mempelajari indikasi itu seperti apa. Ya, pelemahan harga itu seperti apa, kekuatan harga itu seperti apa.
jangan tertipu dengan candle-candle yang panjang ya, tanpa body terus dibilang kuat, tanpa body, tanpa sumbu terus dibilang kuat ya. Jangan salah mengartikan candle juga. Nanti kita bahas lagi itu konfirmasinya. Sekarang indikasi aja dulu. Jadi indikasinya, ingat, cari indikasi atau hitung ya. Candle pertama itu dari indikasi yang lemah. Ini bisa dijadikan indikasi, ini bisa dijadikan indikasi, ini bisa ya. Ini bisa. Sebenarnya yang kuat seperti ini pun bisa, asal konfirmasinya di sini searah. Indikasinya misalkan kekuatan harga seperti itu. Terus di sini ada candle support yang tipis ya. Lalu muncul lagi konfirmasi kekuatan harga seller juga. Nah, maka indikasi dan konfirmasi artinya searah, sama-sama kuat ke bawah, maka di sini akan terjadi penurunan kembali yang kuat. Ini sifat di candle support yang di tengah yang lemah tadi akan menjadi candle penerusan. Walaupun misalkan dia tidak berbentuk hijau, yang di tengah ini merah kayak gini, maka dia tetap akan bersifat candle penerusan ketika di sini dan di sini itu searah ya, apalagi sama-sama kuat. Oke, itu biasanya terjadi di tren kuat. Ini jadi penerusan tengah. Mana lagi ini menjadi penerusan yang di tengah. Sifatnya menjadi penerusan. Mana lagi? Kita lihat di sini, ini tidak menjadi penerusan. Kenapa? Karena ini berlawanan dengan ini. Dimana kita lihat berlawanannya? Ya, sumbu bawah ini lebih panjang dan ini adalah pelemahan seller ya. Berarti tekanan ke atasnya lebih kuat ya, daripada dorongan ke bawah dari ini. Paham ya? Bukan berarti kalau indikasi tekanan ke atas lebih kuat, konfirmasinya pelemahan harga seperti itu akan terjadi kenaikan seperti itu. Bukan berarti seperti itu ya. Jadi kekuatan dari ini pasti akan muncul di sini. Pasti akan muncul, bukan berarti berwarna hijau. Bisa saja dia membentuk candle merah dengan sumbu bawah. Tergantung dari informasinya di sini, terus perbandingan harganya di sini. Karena candle-candle itu enggak mesti bentuknya pas sama seperti itu aja, enggak mesti ya. Jadi itulah fungsinya perbandingan antara ini dan ini tadi untuk mendapatkan hasil di sini. Kalau kalian belum bisa membandingkan, ya udah cari yang searah. Cari yang searah. Ini kan nggak searah, jangan. Yang searah tadi yang mana? Ini searah, walaupun dia lemah ke bawah. Walaupun sifatnya itu pelemahan, dia akan tetap memunculkan dorongan ke bawahnya di sini. Nah, terbentuk pelemahan kembali karena ininya lemah ya. Kalau kalian pengen yang kuat penurunannya, yang supaya nggak deg-degan lah ya, cari yang indikasinya kuat. Sorry agak delay. Cari yang indikasinya kuat dan konfirmasinya kuat. Cari yang indikasinya kekuatan, konfirmasinya kekuatan, dan di tengah-tengah ini adalah candle penerusan. Mau dia warna hijau, mau dia warna merah, itu terserah. Sifatnya ini adalah penerusan yang pentingnya. Modelnya, bentuknya biasanya pelemahan harga. Jadi dia ini, candle penerusan ini menginformasikan bahwa nggak jadi nih dia, misalkan ini penurunan ya,
tren turun, kuat turun. Sang informasi di tengah ini menginformasikan, ya, candle penerusan itu menginformasikan bahwa oh ini nggak jadi turun, nggak jadi naik, misalkan penurunan ya, ini nggak jadi naik, dia misalkan membentuk candle seperti ini nggak jadi naik. Dari mana kita tahu bahwa dia betul-betul nggak jadi naik? Dari konfirmasinya. Apabila konfirmasinya mendukung ya kekuatan seperti ini, maka dia betul nggak jadi naik, dan seterusnya masih akan turun apabila ini mendukung, indikasinya mendukung. Jadi gitu-gitu aja, pola candle itu nggak akan berubah ya. Jalurnya seperti apa tadi? Seperti ini. Bandingkan dengan ini, hasilnya ini. Ini bandingkan dengan ini, hasilnya ini. Ini bandingkan dengan ini, hasilnya ini. Terus seperti itu. Namun yang di tengah ini berarti tidak ikut diperhitungkan. Bukannya begitu ya. Ketika kalian mendapati tren-tren tertentu, misalkan kuat turun, dan ini menjadi sifatnya menjadi kuat ya, yang di tengah ini menjadi sifatnya kuat seperti tadi, menginformasikan penerusan harga dengan konfirmasinya searah penerusan ya, penurunan, maka selanjutnya akan terjadi penurunan seperti itu. Bukannya yang di tengah itu enggak berpengaruh, enggak ya. Dia tetap akan berpengaruh apabila dia mempunyai sifat yang kuat. Namun ketika dia tidak mempunyai sifat yang kuat, dia tidak akan terlalu berpengaruh, walaupun mungkin sedikit-sedikit ada pengaruhnya. Namun kalau kita ikut membandingkan yang tengah ini juga, nanti bakal ribet, soalnya dia berantai seperti ini. Nah, jadi seperti itu rantainya sebenarnya. Namun ketika kita ikut membandingkan ini juga, jadi pembacaannya akan semakin rumit. Ketika kalian bermain di time frame kecil, maka otak kita mulai jebol ya. Jadi kenapa seperti ini? Karena ini indikasi bandingkan dengan konfirmasi. Ini indikasi bandingkan dengan konfirmasi. Lalu informasi ini akan menuju ke candle kelimanya. Dan candle kelima akan memberikan signal kepada candle keempat. Paham nggak? Jadi ketika kalian mendapatkan indikasi seperti ini, kalian harus bisa udah baca candle kelimanya, walaupun candle keempatnya itu konfirmasinya itu belum selesai. Candle kelimanya itu udah baca duluan. Ya, candle kelimanya itu baca duluan. Baru kita dapat harga yang betul-betul fix untuk candle keempat. Jadi bandingkan 1, 3, 2 ya. Untuk mencari 2 ini, untuk memperhitungkan kira-kira di candle kelima ini akan terjadi apa. Jika ini kan tadi dibandingkan dengan ini, hasilnya udah dapat nih candle keempat seperti apa. Terus yang 2 ini kita bandingkan dengan yang perkiraan kita hasil candle keempat tadi, maka kita akan dapatkan candle kelimanya seperti apa. Nah, di candle kelima ini akan memberikan signal. Misalkan di candle kelima ini candle dengan kita dapat informasi adanya dorongan ke atas, tekanan ke atas, maka di candle keempat otomatis signal dari tekanan ke atas ini akan muncul di sini. Dia akan memiliki sumbu juga ya, seperti ini. Paham nggak? Kalau misalkan dia tidak mempunyai sumbu di bawah, maka dia akan mempunyai sumbu atas bawah. Intinya pelemahan. Kalau misalkan kita dapat candle kelimanya seperti itu, tapi itu ribet ya, nggak usah lah ya, nggak usah, itu ribet banget. Jadi pola candle itu emang ribet. Sini, terus ya sini dapatnya sini kan,
sini dapatnya sini. Saya aja jelasinnya bingung. Jadi gini, 1 3 dapatnya 4, 2 4 dapatnya 5. 5 ini akan memberikan signal untuk 4. Maka yang keempat kita ini akan betul-betul fix. Kita bisa kita bisa tembak, maksudnya kita bisa memperhitungkan betul-betul, oh candle keempat ini bakal menjadi candle berwarna ini, sumbunya segini, atasnya sumbu bawahnya segini. Kalau kita bisa membaca kelimanya itu tadi ya, candle keempat ini hasilnya akan betul-betul fix. Kita memperhitungkannya, oh ini bakal bentuk candle seperti ini, sumbu atasnya segini, sumbu bawahnya segini. Kita bakalan tahu, walaupun tidak terlalu sama betul, misalkan sumbunya pendek dikit ya, atau bodinya pendek dikit. Jadi seperti itu atau kalau kalian membaca semuanya. Jadi saya bilang yang dua ini nggak usah dihiraukan dulu, apalagi untuk pemula. Saya aja sering nggak pakai itu ya. Saya aja sering 1 3 udah dapat hasil 4, walaupun 4 ini tidak betul-betul mewakili dari informasi 2 dan 3, karena dia masih perlu yang mewakili dari informasi 1 dan 3 karena dia masih perlu yang 2. Namun dia tidak akan terlalu jauh berbeda ya. Informasi dari 1 dan 3 itu tetap akan betul-betul muncul di candle keempat, walaupun 2 ini sedikit saja berpengaruh. Nah, namun apabila seperti ini tadi, yang 2 ini misalkan menjadi informasi yang kuat dengan sifatnya sebagai penerusan harga, misalkan di tren kuat, maka dia akan sangat mendukung ya apabila indikasi dan konfirmasi itu searah. Maka di sini betul-betul sangat mendukung, dia nggak ada perlawanan, nggak akan terlalu kuat perlawanannya. Oke, ini udah berapa menit? Udah panjang lebar ya, padahal baru 2 kali OP. Oke, semoga bermanfaat ya. Oh, baterainya juga udah sekarat. Apa mau open posisi lagi di sini? Nah, saya akan menjelaskan di sini sekali lagi ya. Ini tren sudah mulai berbalik arah. Kemungkinan dia akan membentuk sideways dulu. Nah, saya akan menjelaskan di sini. Oke, udah. Belum. Saya akan menjelaskan di sini. Ketika ini kita jadikan sebagai indikasi, kita lanjut sebelahnya aja, nggak cukup waktunya karena kita open di nona. Ini sebagai indikasi, misalkan kita jadikan indikasi. Ini informasi ini ya nggak usah dulu lah, daripada kita tambah pusing kan. Nah, kita tinggal bandingkan dengan ini. Apabila searah kita oke, apabila tidak searah nggak usah dipaksa, itu aja sebenarnya. Nah, apabila ini searah dengan ini, maka otomatis yang di tengah ini bersifat sebagai candle penerusan, dan dia akan mendukung untuk penerusan kenaikan. Oke, tidak terlalu mendukung ya, namun kita akan tetap open di sini. Tidak terlalu mendukung sebenarnya. Kenapa? Karena konfirmasinya ini adalah pelemahan buyer. Pelemahan buyer dengan sumbu atas lebih panjang ya, daripada sumbu bawah. Berarti dorongan ke bawahnya itu lebih kuat. Bagaimana kalau kita paksa OP seperti ini? Bagaimana kalau kita paksa open buy seperti itu? Berarti ini dan ini tadi tidak
terlalu mendukung adanya perlawanan. Ditambah lagi ini ada juga sumber atasnya indikasinya, maka dia tidak akan terlalu mendukung. Kita lihat di sini hasilnya seperti apa jika kita open posisi di candle yang tidak terlalu mendukung. Kita lihat, walaupun ini sifatnya tadi sebagai candle penerusan. Nah, lihat baik-baik. Itu ketika kita berada di candle yang open posisi di candle yang tidak terlalu mendukung, maka kenaikannya atau hasilnya juga tidak akan terlalu mendukung. Beda kalau kita open posisi di candle yang betul-betul mendukung, saling mendukung. Buyer kekuatan, konfirmasinya buyer kekuatan. Di sini pelemahan seller, ya, sebagai konfirmasi penerusan harga untuk naik. Maka di sini akan terjadi kenaikan yang cukup kuat. Kita open di sini, nggak usah deg-degan kita mau di sliding, nggak bakalan ya, nggak bakalan, karena mereka betul-betul saling mendukung. Tiga-tiganya betul-betul saling mendukung. Ini tadi ada perlawanan sedikit dari ini, sedikit ya, ini juga sedikit, namun arahnya ini masih ke atas, ini ke atas namun lemah, maka hasilnya juga seperti ini, ke atas agak lemah. Oke, jadi mungkin cukup ya, semoga bermanfaat ya. Salah hilaf mohon maaf. Untuk ada banyak sih yang nanya di WA ataupun di komentar, nyuruh atau minta free part ya, khusus untuk sementara ya nggak bisa ya, karena saya selain kerja juga ada sampingan, ada kerjaan sampingan. Kecuali YouTube memang cukup menghasilkan, maka sampingan saya itu saya kesampingkan, atau kerjaan utama saya yang saya kesampingkan, salah satunya akan saya kesampingkan apabila YouTube-nya menghasilkan ya. Jadi untuk sekarang masih belum, dan saya nggak berani ngelepas, dan saya nggak berani berfokus untuk privat ya, karena itu butuh waktu, menguras waktu saya, dan takutnya kerjaan saya yang lain nggak keurus ya. Oke, semoga mohon dimaklumi, mohon dipahami. Tapi insyaallah kalau udah 10 subscriber, insyaallah saya buka privat gratis saja ya, nggak pakai bayar-bayar. Oke, selamat malam semuanya, semoga cepat pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.